Framelands Music. Framelands Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat jumpa dan berjumpa kembali bersama channel Ki Cahyodipuro bersama Padepokan Cikal Cawang. Yang pada kesempatan sore hari ini kami diberi kesempatan untuk berkunjung ke petilasan Sabdo Palon Noyo Genggong juga Mbah Ketiboyo, tepatnya di Desa Wonorejo Kulon, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Konon ceritanya Noyo Genggong Sabdo Palon adalah dari abdi dalem atau punggawa dari kerajaan Majapahit yang waktu itu berkelana bertiga bersama Brawijaya IV dan Patih Logender. Salah satunya Mbah Sabdo Palon Noyo Genggong berhenti di tempat ini. Namun dengan dua kerajaan yang sama bersamaan itu juga ada datangnya Mbah Ketiboyo yang dari Mataram Islam, yang kemudian datang ke Wonorejo, yang kemudian babat alas di sini dan kemudian menyatakan di sini adalah memberikan kebahagiaan kepada masyarakat Wonorejo Kulon. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari untuk kita dengarkan apa kisah dari masyarakat sini, utamanya juru kunci Sabdo Palon Noyo Genggong. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Ki Cahyodipuro bersama Padepokan Cikal Cawang. Selamat mengikuti. Terima kasih. Ya pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja kalian berada, selamat berjumpa dan jumpa kembali bersama channel Ki Cahyodipuro bersama Padepokan Cikal Cawang. Pada kesempatan sore hari ini kami diberi kesempatan untuk berkunjung di petilasan Mbah Sabdo Palon Noyo Genggong juga Mbah Ketiboyo. Dua tokoh yang berbeda, apa kisah yang sebenarnya? Baiklah, untuk lebih jelasnya kami didampingi oleh juru kunci atau yang mewakili di tempat ini, yang membersihkan tempat ini. Dipersilakan Bapak untuk berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Suparno. Asal saya, lahir saya di Desa Wonorejo Kulon. Tempat tinggal saya sampai saat ini juga di Desa Wonorejo Kulon. Saya termasuk warga masyarakat biasa Desa Wonorejo Kulon. Namun kali ini saya diberi kepercayaan untuk sedikit banyak menyampaikan alur cerita atau sejarah kaitannya dengan petilasan Sabdo Palon Noyo Genggong dan Ketiboyo. Pak Parno, sebelum dilanjut, kecuali Pak Parno sebagai warga biasa di sini, konon kabar cerita yang saya dengar, Pak Parno juga pernah menjabat kepala desa di sini. Mungkin menjabat berapa periode dan tahun berapa, Pak? Saya menjabat itu dari tahun 1994, termasuk dua periode, karena pada waktu itu jabatan kepala desa yang pertama, periode pertama itu 8 tahun, terus periode yang kedua itu 10 tahun, berakhir tahun 2012. Berarti jabatan terakhir tahun Bapak menjabat kepala desa selama 18 tahun ya? 18 tahun. Kalau sebelum kepala desa saya jadi kakor pemerintahan itu 5 tahun. Ya pemirsa yang ada di rumah, kebetulan ini Pak Parno juga pernah menjabat kepala desa selama 18 tahun. Paling tidak sudah mengenal benar siapa itu
makam atau petilasan Sabda Palonoyo Genggong juga Mbah Ketiboyo. Baiklah, monggo Pak untuk diceritakan supaya pemirsa tahu benar, dan mungkin kalau ada yang mau datang ke sini atau berziarah bagaimana, dan mungkin alur ceritanya paling tidak memahami dulu. Monggo Pak. Ya. Saya awali dari Simbah Ketiboyo. Yaitu ceritanya itu Simbah Ketiboyo itu termasuk abdi dalem dari kerajaan Mataram Islam yang dulu itu dipimpin oleh Penembahan Senopati. Karena Penembahan Senopati itu dinobatkan menjadi raja secara ringkasnya, maka semua punggawa-punggawa kerajaan, abdi dalam kerajaan, temenggung kerajaan itu dipersilahkan atau diberikan kewenangan untuk mendirikan suatu wilayah di masing-masing seantero kekuasaan kerajaan Mataram. Kaitannya pertama untuk menopang kekuatan atau untuk memperluas kekuasaan atau menumbuh kembangkan kerajaan secara faktor ekonomi, budaya, dan mungkin hal-hal yang lain, termasuk mungkin politik. Nah, kaitannya dengan itu Simbah Ketiboyo itu sampailah pada titik di sini. Nah, dulu sini waktunya itu tempatnya itu masih berupa hutan belantara. Belum berbentuk desa dan belum berbentuk apa-apa. Di sini banyak kubangan-kubangan. Kalau orang Jawa bilang ya ceblung atau semacam Banyak airnya gitu ya. Banyak dataran rendah dan sering banjir. Maka semenjak Simbah Ketiboyo di sini dibabatlah ini suatu wilayah dan ditempatilah oleh rekan-rekan kerabat, terus dibentuklah suatu desa dan diberi nama desa itu yaitu Desa Wonorejo Kulon, yang asalnya Wonorejo Kulon itu berasal dari nama Wono itu hutan, Rejo itu setelah menjadi desa adalah rejo dalam arti makmur. Maka diharapkan desa ini menjadi sumber kemakmuran, sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di Desa Wonorejo Kulon ini. Nah, setelah itu ada pendatang baru yang lelono itu mengelilingi Pulau Jawa. Nah, itu masuknya Islam ke Majapahit, yaitu antara lain Prabu Brawijaya, Sabda Palonoyo Genggong, dan Patih Lugender. Pak Parno, tadi saya hentikan sebentar. Iya. Belum kita untuk lari ke Sabda Palonoyo Genggong dan yang Brawijaya tadi. Iya. Nah, tadi untuk Mbah Ketiwijoyo ya. Iya. Ketiwijoyo itu mungkin orang yang berpengaruh pada waktu itu. Kira-kira mungkin karisma atau pengaruh Mbah Ketiwijoyo di wilayah ini, kecuali tadi membuat desa menjadi Wonorejo, mungkin ada karisma yang lebih itu apa misalnya? Dan Ketiboyo itu pada dasarnya kalau dari kerajaan itu temenggung ya, pangkatnya itu temenggung. Nah, karismanya itu di sini banyak bagi warga sini yang merasakan, yaitu yang pertama keajaiban itu tempat ini memang tempatnya seperti biasa ini, tapi mungkin datarannya mungkin lebih tinggi dari yang lain. Itu pernah terjadi, kalau dulu kan sering banjir, daerah sini kan sering banjir, itu sampai daerah Bonorowo Prembun itu kan banjir. Nah, pada waktu banjir itu pernah di depan itu di depan makam petilasan ini itu bisa sampai 1 meter lebih ini jalan itu. Batur-batur semua rumah itu bisa kelelep. Tapi tempat ini tetap seperti ini, ya cuma basah kena air itu. Enggak sampai air itu istilahnya banjiri sampai ke sini itu enggak. Apalagi sampai sama. Di sini aja enggak. Padahal kalau tadi Pak Parno Mendika berbicara bahwa di sana banjir hampir ngelebihi batur ya. Iya, berarti mungkin paling tidak semua. sedada orang dewasa ya. Ya, 1 meter lebih lah. Sementara di tempat ini tidak kebanjiran sama sekali. Kebanjiran. Itu sesuatu mungkin ada karisma yang lain. Karisma yang lain itu banyak peziarah di sini yang istilahnya ya meminta ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa dan terkabul, diberikan suatu kenang-kenangan atau banyak tanda-tanda, yaitu kayak semacam gatu ake atau mungkin suatu keris. Makanya di sini juga disebut
katakan lain itu yaitu Mbah Jimat, karena sering ada peziarah dan sering peziarah itu dikerasai secara cenderamata lah, kalau saya bilang itu cenderamata, kenang-kenangan agar selalu mengenang wilayah atau mungkin tempat asal dia diberikan itu, yaitu jadi disebut juga Mbah Jimat. Maka di masyarakat itu ada yang menyebut makam Mbah Jimat. Mbah Jimat itu Mbah Ketiboyo itu. Terus ada makam Sabdo Palon ya di sini, ada makam Mbah Ketiboyo ya di sini. Jadi tiga nama itu menjadi satu kesatuan, jadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan seperti itu. Dan untuk setelah itu ada adat yang istilahnya dari turun temurun, yaitu kalau dulu ada pantangan atau larangan bagi warga masyarakat yang tinggal di Desa Wonorejo Kulon mengenakan pakaian serba hijau daun, hijau muda. Itu dulu semacam itu. Jadi kalau dipaksa orang itu kok tetap memakai itu, ya orangnya ya mohon maaf bisa kayak orang linglung lah itu, kayak orang bingung gitu ya. Kayak orang bingung. Ya baiklah pemirsa, tadi ada beberapa karisma tentang Mbah Wijaya, salah satunya tadi itu ya banjir dan sebagainya. Kemudian dari Mbah Sabdo Palon Noyo Genggong yang mungkin pernah Majapahit tadi bersama siapa dan bagaimana? Ini saya lanjut dulu dari Mbah Ketiboyonya ya, agar nyambung gitu ya, agar nyambung dan lebih lengkap sedikit kaitannya dengan itu. Maka di sini diadakan semacam merti desa, yaitu suro, nyuran. Kalau desa lain, tempat lain mungkin nyadran, tapi kalau sini suro, suran itu sama dengan istilah sedekah bumi atau yang lain-lain, yang intinya kita bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini kita kumpul, istilahnya kita mengeluarkan apa yang menjadi ya penghasilan warga itu, apa yang ditanam hasilnya itu apa, kita tundukkan, kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rezeki dan rahmatnya, sehingga benar-benar masyarakat itu menikmati kesejahteraan atas itu. Nah, kaitannya dengan Mbah Sabdo Palon Noyo Genggong itu kan termasuk orang yang dari kerajaan itu ya orang terkemuka lah, orang penasihat raja, dan itu kan masuknya Islam ke Majapahit kala itu. Setelah Prabu Brawijaya masuk Islam, maka dia keluar dari keraton, terus langlang buana, kalau orang Jawa bilang itu langlang buana, terus nepis wiring ke daerah pantai, lewat daerah-daerah pantai. Makanya sini juga dekat daerah pantai. Kalau sini dari pantai, kalau dulu kan sekitar 10 kilo udah sampai pantai. Nah, itu bertiga, yaitu yang Prabu Brawijaya, terus Patih Lugender, terus Mbah Sabdo Palon Noyo Genggong. Nah, Patih Lugender itu berhenti setelah bertemu, terus berpisah, berhenti itu di wilayah Lugurjo, di Desa Lugurjo, masih Kecamatan Butuh. Kalau di itu mungkin arahnya dari sini Lempengetan. Terus yang kedua ini Mbah Sabdo Palon Noyo Genggong dan sampai sini. Kalau istilahnya kalau dulu kan Sabdo Palon Noyo Genggong kan 2 orang. Itu sebenarnya kalau di sini pemahaman orang sini Sabdo Palon Noyo Genggong 1 orang, tapi namanya Sabdo Palon Noyo Genggong, 1 orang. Nah, terus Prabu Brawijaya itu berhenti di wilayah Pituruh, dan itu ada petilasannya di Gunung Sikambang, dan sampai saat ini juga masih diuri-uri. Nah, di sana ketiga-tiganya itu bertemu lagi, terus kayak membuat kenang-kenangan itu, yaitu sebuah tempat peribadatan masjid yang sekarang masih ditempati dan sudah dibangun lebih bagus dari yang dulu. Di situ tempatnya di sebelah kulon Pasar Pituruh. Kalau ada Pasar Pituruh yaitu kulonnya pun itu ada masjid, dan di masjid itu dibuat kalau dulu namanya sumur tiban. Sumur tiban itu dimaksud sumur yang dibuat sekali jadi dan tidak menggunakan tenaga, istilahnya hanya kekuatan doa lah.
mohon berikan aku sumur, langsung ada sumur. Dan tuah sumur itu airnya sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat lingkungan. Dan airnya itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan itu istilahnya sampai sekarang juga masih dipercaya. Dan setiap orang yang datang ke sana mau meminta airnya untuk dibawa pulang atau mungkin anaknya yang sakit dibawa ke situ untuk dimandikan, yaitu membawa persyaratan ada bunga 3 warna atau 7 warna itu di sana. Sekarang masih berjalan. Ya, baiklah, demikian tadi berbagai keterangan dari Bapak Suparno, juga mantan Kades 18 tahun di Wonorejo. Banyak sekali memberikan keterangan tentang tempat ini, yaitu Mbah Ketiwijoyo dan Ketiboyo dan Mbah Sabdo Palon Noyo Genggong. Baiklah, pemirsa, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Ki Cahyo Dipuro bersama Padepokan Cikal Cawang. Baiklah pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja kalian berada, akan kita lanjutkan. Pak Parno tadi berbagai macam karisma dari Mbah Ketiwijoyo mungkin juga karisma dari Mbah Sabdo Palon Noyo Genggong. Mungkin orang-orang berziarah itu kira-kira orang dari mana saja, dan dia datang ke sini apa memang mendapat petunjuk atau kemauan sendiri, dan kemudian mendapatkan apa dia melakukan ziarah di sini, Pak? Ya. Mungkin bisa diterangkan dari mana, atau mungkin dari luar Jawa atau bahkan mungkin dari luar negeri kalau ada. Kalau peziarah itu ngerti saya itu seantero Nusantara saya pernah hampir semua mendampingi, Pak. Jadi ada yang waktu itu juru kuncinya masih Pak Jodiwiryo, itu sekitar tahun 1980-an. Itu yang ziarah itu warga dari Australia. Belanda, dari Australia sampai sini. Australia, perempuan itu katanya sudah mendapat petunjuk akan diberi sesuatu, tapi harus diambil di sini dengan pengambilan tidak boleh diwakilkan, harus dia yang datang ke sini sendiri mengambil. Itu diberi sebuah batu lah, besarnya itu ya satu besar melinjo, itu bentuknya juga seperti itu, hitam-hitam. Terus ada yang dari Lampung, dari Sumatera, dari Medan, Palembang, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Papua juga ada, Pak, dari Papua kala itu. Dan kebanyakan orang-orang yang datang ke sini itu sudah mendapat petunjuk sebelumnya. Jadi kayak wangsit gitu, ya? Kayak semacam orang Jawa bilang wangsit, disuruh ke sini. Mungkin dari sananya sudah berdoa, sudah istikharah dan lain sebagainya, mendapat petunjuk. Kamu untuk kesempurnaannya, untuk keberhasilan doa kamu terkabul, kamu harus ke sana, mungkin ke sini. Dan itu banyak yang ulama-ulama juga kirim doa di sini. Ada yang dulu itu Pak Kiai Ngarifin juga babatnya juga awal-awalnya sebelum jadi Kiai Tenar juga masuk ke sini. Itu satu rombongan berapa orang, itu banyak sekali dari Demak itu langsung ke sini. Itu terus bisa terbabat di sini. Itu juga istilahnya yang ngeleluri uri-uri para pendahulu agar bisa meneruskan perjuangan melalui dakwah itu. Dan kenyataannya sampai saat ini juga berhasil. Dan untuk kegiatan-kegiatan kaitannya yang rutin, kalau sini ya itu kliwonan, kita tahlil bareng-bareng sama warga lingkungan, mungkin yang ikhlas dan ada waktu. Terus suro setiap hari Jumat Kliwon. Kalau bulan Suro itu ada Jumat Kliwon, kita pakai Jumat Kliwon. Kalau adanya Selasa Kliwon ya kita pakai Selasa Kliwon. Baik, yang jelas pakai hari Kliwon. Kliwon itu kan hitungannya paling besar dan di tengah katanya seperti itu. Dan itu banyak manfaatnya ya, sampai terasa sampai saat ini. Pak Parok tadi banyak disampaikan ada dari Papua, dari mana saja lah, antero Nusantara. Mungkin Pak Parok pernah mendampingi beberapa peziarah yang datang ke sini, mungkin dari mana dan mungkin mendapatkan apa, mungkin Pak Parok atau menyaksikan langsung atau tidak, atau gimana, Pak? Itu saya pernah menyaksikan langsung itu dari Pak Harno.
Itu Pak Harno kan dokter dulu dokter dari PT Suryaman Genteng Pres Suryaman Tangerang, itu ke sini karena mendapat petunjuk untuk ke sini. Dan itu 3 hari 3 malam saya di sini mendampingi beliaunya. Terus hari ketiga itu diberi kayak semacam kaca ya, kayak semacam kaca. Mungkin lebarnya itu sebesar uang ratusan rupiah cring zaman dulu itu yang tebel itu, pipih. Itu diterimakan di dalam situ, di dalam makam itu. Itu hari ketiga. Tapi mau datangnya itu kayak ada suara angin gemuruh itu. Bagi saya ya takut suara Waktu angin. itu malam hari angin, ya? Malam hari. Itu benar-benar terjadi. Tapi saya nggak lihat, tapi saya hanya dengar suara kayak besi tarung itu, ting itu. Tapi setelah dipegang oleh Pak Harno, ya ini Dik, hasilnya seperti ini. Saya cuma mau dikasih kayak ini aja, dari berbulan-bulan saya harus melakukan istilahnya lelono semacam ini Dik. Tapi pemanfaatan penggunaannya untuk apa saya ya kurang begitu tahu. Cuma tahunya dia dikasih, ya kalau orang Jawa bilang ya pusoko, pesi apa, piandel, pesi haji. Ya. Baiklah Pak Parno, kecuali Pak Parno menyaksikan orang lain ya, mungkin dari Australia, kemudian dari tadi Pak Harno yang dari Genteng ya, Jakarta, Tangerang. Mungkin Pak Parno juga punya pengalaman sendiri apa enggak? Saya punya pengalaman. Itu waktu dulu saya di Jakarta, tapi saya mau berangkat ke Jakarta kan pamit dulu. Kalau orang sini kan mau melancong kemana kan pamit dulu kan, pamit ke sini, istilahnya ya ziarah dulu lah, baru besoknya berangkat. Nah, di Jakarta saya ditemui dikasih baju, bahasa Jawanya, kue tak kei klambi dienggo ya, gawe jogo-jogo. Saya bilang ya nggih Mbah, tapi itu dalam mimpi. Setelah beberapa hari saya tiduran di luar karena hawanya panas, dilalah ya pas tidak ada kerjaan, saya tiduran. Itu pada siang hari itu banyak yang dengar ada suara kayak besi itu mak celing itu, wono besi tiba itu Di rumah ya? itu di semak-semak kayak ini wong. Saya hanya pakai tikar sih, pakai tikar, terus ada pohon, kepalanya saya tak sampai di pohon dongklak itu, geyeng-geyeng itu suara mak celing. Setelah itu ternyata dibuka itu tikernya, di bawah tiker itu ada pusaka itu sebesar ini, tapi bentuknya kuningan, itu luknya luk 3 tapi ada cabangnya, ada di rumah masih sekarang. Terus yang satunya itu datangnya belakangan setelah beberapa hari datang. Itu rangkanya juga kuning semua, tulisannya Arab. Sampai saat ini masih saya rawat. Dan dulu saya kalau ada apa-apa pasti dikasih tahu untuk menyampaikan ke masyarakat besok akan ada apa. Terus apabila ada kayak semacam ini pagebluk ya, kalau orang sini bilang itu penyakit yang mewabah itu kan pagebluk, nek cara wong Jawa ngarani pagebluk. Itu pagebluk itu kalau dulu ada semacam hewan, suara-suara hewan yang sifatnya aneh dan itu keliling kampung. Dan itu bisa didengar oleh siapa saja dalam satu wilayah kampung ini. Makanya biasanya kalau pagi orang ke sawah kemana juga ketemu, tadi malam kok ada suara gini ya, ada suara anjing melolong, ada suara ini, ada suara orang ini jangan-jangan kalau waktu-waktu yang lalu akan ada terjadi sesuatu, ini kita harus waspada dan hati-hati untuk istilahnya kita untuk menolak balak istilahnya. Ibarat suara tadi memberi isyarat itu. Iya, memberi isyarat. Kita harus siap menolak balak lah. Tolak balak kita ya kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, berkumpul, kita memanjatkan puji-pujian agar kita bisa diselamatkan dari hal-hal yang sifatnya buruk, gitu. Tetap terjaga dan selamat. Ya pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja kalian berada, bersama channel Ki Cahyo Dipuro kerjasama dengan Padepokan Sikal Cawang sudah banyak bercerita beliau Bapak Suparno sebagai juru kunci atau yang mewakili juru kunci di petilasan Mbah Sabdo Palon Noyo Genggong, juga Mbah Ketiboyo yang tepatnya
di Desa Wonorejo Kulon, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Pak Parno adalah kecuali dia juga mewakili atau sebagai juru kunci, dia juga pernah menjabat kepala desa selama 18 tahun. Paling tidak sudah mengenal betul Desa Wonorejo Kulon. Baiklah pemirsa yang ada di rumah, sekian dulu, terima kasih. Semoga pertemuan ini akan bermanfaat. Mungkin ada pemirsa yang mendengar peristiwa ini, acara ini di mana saja kalian berada, ingin berkunjung ke Mbah Sabdo Palono Genggong dan Ketiboyo di wilayah Kabupaten Purworejo, dipersilakan, akan diterima dengan senang hati untuk berdoa bersama, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun bertempat di Patilasan Mbah Sabdo Palono Genggong dan Mbah Ketiboyo. Terusnya demikian, semoga pertemuan di sore hari ini bisa bermanfaat bersama Pak Parno. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Parno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga barokah, amin. Amin, amin.